إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, saudara-saudara sidang Jumat rahimakumullah. Ayat yang tadi kita baca ada di surah Al-Hasyr, surah 59 ayat 18. Di mana inilah satu-satunya ayat di dalam Al-Qur'an di mana Allah memanggil orang-orang yang beriman dan di dalamnya diperintahkan untuk bertakwa sampai 2 kali. Di awal ayat dan di akhir ayat. Apa rahasianya? Kenapa sampai 2 kali Allah memerintahkan dalam satu ayat? Ada satu lagi di ayat yang lain, namun itu panggilannya terhadap orang-orang yang manusia. Ya ayyuhan nas, bukan ya ayyuhalladzina amanu. Untuk mengetahui rahasia hikmah kenapa Allah sampai perintahkan 2 kali perintah takwa dalam ayat ini, dapat kita lihat dari perintah yang diapit oleh 2 perintah takwa ini. Yaitu apa? Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang dilakukan untuk hari esok, yaitu akhirat. Apa yang sudah kita lakukan hari-hari kita ini, waktu-waktu kita, umur kita ini. Karena kesempatannya hanya sekali dan sebentar. Maka ayat ini ingin mengingatkan sesuatu yang prinsip bagi setiap orang. Bahwa kehidupan yang sedang kita jalani waktunya sangat sebentar. Al-Quran menggambarkan ketika orang-orang sudah meninggal, ada yang ditanya oleh Allah, kam labistum fil ardi adada sinin, berapa tahun kalian tinggal di bumi? Mereka menjawab, ya bisna yauman, oh ba'du yaum. Tuhan, kami hidup di bumi 1 hari. Ada yang bilang setengah hari. Itu pun dikoreksi oleh Allah, illa bistum illa qalila. Kalau kamu tahu sebenarnya kamu tinggal di bumi, hidup di dunia sebentar sekali. Usia kita puluhan tahun. Rata-rata kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rata-rata usia umatku 60 tahun. Sitina sana. Kenapa orang menjawab 1 hari? Kenapa orang menjawab ada yang bilang setengah hari? Itu pun dikoreksi oleh Allah, sebentar kamu. Jawaban kita temukan di ayat yang lain, surah 47 ayat surah 22 ayat 47, wa inna yauman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Sesungguhnya 1 hari di sisi Tuhanmu, 24 jam di sisi Allah sama dengan 1000 tahun dalam hitungan kalian. Maka saudara, kalau kita ratakan, kita bagi 1000 dibagi 24, ketemunya kurang lebih 42 tahun, 43 tahun. Jadi kalau usia kita Allah anugerahkan sampai misalnya 80 tahun, 85 tahun. Kalau kita konversi dengan waktu di sisi Allah baru 2 jam. Maka Allah katakan sebentar. Tetapi yang sebentar ini oleh Allah dipandang sudah cukup untuk mengumpulkan bekal. Bekal apa itu? Maka Al-Quran menjawab, وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرُ زَادِ التَّقْوَى. Berbekallah dan sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Itulah mengapa ayat ini sampai 2 kali diapit perintah bertakwa. Karena bekal perjalanan kita dan kehidupan kita selanjutnya bukan bekal materi. Bukan rumah tinggal kita, bukan kendaraan kita, bukan tabungan kita. Meskipun itu kalau niati benar dan dibimbing oleh ilmunya yang benar bisa menjadi bekal kelak di akhirat. Tapi kalau itu kemudian kita tinggal, tidak kita belanjakan di jalan Allah, maka tidak bisa menjadi bekal kita. Bekal kita itu adalah takwa. Itulah mengapa di Al-Quran sampai berulang, bahkan kalau dalam fikih, wasiat bertakwa itu menjadi rukun khutbah. Khutbah apa saja, tidak hanya khutbah Jumat. Khutbah Id,
khutbah nikah, harus ada pesan takwa. Kenapa? Saking pentingnya. Ada dua perintah di Al-Quran yang berkaitan perintah takwa ini dengan dua model, saudara. Ini penting untuk kita renungkan. Misalnya di surah Al-Imran 102, itu perintah takwanya pakai redaksi ittaqullah haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Tapi nanti di surah At-Taghabun, surah 64 ayat yang ke-16, Allah berfirmannya fattaqullah mastata'tum. Bertakwalah sesuai dengan kesanggupanmu. Katanya disuruh maksimal sebenar-benarnya takwa. Kok di sini dikatakan sesuai kesanggupan? Mungkinkah ada kontradiksi dalam ayat Al-Quran? Jawaban Al-Quran mengatakan apa? Di An-Nisa 82. Walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Sekiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, pasti akan dapat banyak pertentangan. Tapi karena dari sisi Allah, maka tidak mungkin ada pertentangan antar ayatnya. Kalau ada kesan ada pertentangan, itu karena keterbatasan pemahaman manusia. Dan itulah para ulama yang menyelesaikan. Maka saudara, kita harus berendah hati untuk kalau kita mengkaji Al-Quran, jangan langsung kita membaca, simpulkan sendiri, difatwakan. Itu tidak boleh. Karena jangankan urusan yang penting yaitu agama atau Al-Quran, bahkan untuk urusan kesehatan misalnya kita harus mendengar fatwa dokternya, yang ahlinya. Demikian juga Al-Quran. Apa penjelasan ulama dengan dua perintah takwa yang berbeda? Perintah yang pertama bersifat umum, mencakup siapa pun kita. Diperintahkan bertakwa sesuai dengan, diperintahkan bertakwa semaksimal mungkin. Namun dalam prakteknya bertakwa itu akan sangat kondisional, sesuai dengan keadaan setiap orang yang boleh jadi berbeda. Bentuk takwa semaksimal saudara kita yang sekarang ini menjadi tenaga kesehatan, nakes. Takwa mereka apa? Dengan niat yang sungguh-sungguh membantu pasien. Itu takwa mereka. Maka sungguh salah. Ini kawan kami di rumah sakit. Di suatu rumah sakit yang besar di DKI. Mengeluh. Saya cari karyawan, suatu saat hilang Pak. Ternyata ke masjid. Pamitnya apa? Sholat duha, lama sekali. Saya katakan, oh itu tidak benar. Bentuk takwa Anda itu kalau tenaga kesehatan, ekspresinya bukan memperlama sholat sunnah, bukan memperpanjang zikir, bukan memperpanjang tilawah Al-Quran, meskipun itu baik. Tapi tupoksi Anda ditakdirkan oleh Allah untuk membantu sesama. Dan itu juga bentuk ketakwaan. Maka keliru kalau seorang karyawan yang punya tugas untuk membantu sesama misalnya. Atau security, atau petugas polisi, atau tentara. Dia tinggalkan tugas utamanya ternyata di masjid. Misalnya begitu. Ketika di masjid pun ibadah itu pun keliru. Apalagi kalau tidur. Ibadah pun salah. Karena tugas utama takwa Anda itu adalah dengan melaksanakan tugas kewajiban utama Anda. Takwa orang yang maksimal, yang dianugerahi oleh Allah harta yang melimpah, tentu bentuk takwanya dengan berinfak, dengan banyak bersedekah. Tapi sebaliknya bagi saudara kita yang diuji dengan keterbatasan rizki, bentuk takwanya apa? Sabar. Jangan menghinakan diri, meminta-minta. Apalagi sampai mencuri misalnya, na'udzubillah min dzalik. Bentuk takwa orang yang dianugerahi oleh Allah pemahaman, ilmu, agama, maka mengajar dengan ikhlas. Itu bentuk takwanya dan seterusnya. Ini sekedar contoh bahwa ada dua perintah ini yang kemudian tidak mungkin bertentangan. Tapi itulah bekal terbaik kita untuk hari esok. Pertanyaan berikutnya, apa yang dimaksud hari esok Bapak Saudara? Tidak ada perbedaan pendapat ulama. Hari esok adalah kehidupan akhirat. Ada apa dengan akhirat? Al-Quran menjawab, wa inna daral akhirata lahiyal hayawan. Dan sungguh kehidupan akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya, yang sempurna. Jadi dunia ini bukan kehidupan yang sebenarnya. Kita sedang menjalani sebuah kehidupan yang bukan sebenarnya Pak Saudara. Maka kalau kita merasa punya beban hidup yang berat, yakinlah ini bukan beban hidup yang sebenarnya. Bukan masalah yang sebenarnya. Sebaliknya kalau sedang dapat anugerah, yuk jangan sombong. Wong itu bukan anugerah yang sebenarnya.
Pasti akan ditinggal. Ma'indakum yang fat, wa ma'indallahi baq. Yang di sisimu itu akan kamu tinggal. Maka jangan takabur ketika orang diberi kesuksesan dengan kehidupan ini. Toh mau ditinggal kok. Tapi sebaliknya kalau sedang punya masalah dengan hidup ini, ya juga jangan putus asa. Wong juga nanti nggak bawa apa-apa. Kita lahir nggak bawa apa-apa, meninggal juga nggak bawa apa-apa. Yang kita bawa apa? Cuma bekal takwanya kan. Itu alasan pertama. Karena kehidupan yang sebenarnya itu adalah, itulah mengapa saudara, Al-Quran mengajarkan kalau ada orang yang wafat, orang baik, kita istirja kan. Baca istirja, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Pulang. Namanya pulang itu seneng. Maka mati itu nggak selalu susah. Yang susah kan yang ditinggal. Tapi bagi yang meninggalnya sendiri itu bahagia sekali. Karena mudik. Wong kita mudik di dunia itu misalnya ke kampung halaman kita ya. Itu pun sudah senang, apalagi di kampung yang abadi, yang sempurna. Gak ada alasan untuk takut kemudian. Meskipun tidak harus buru-buru juga, karena apa? Sudah ada jadwalnya masing-masing. Kenapa Allah suruh laki-laki untuk memperhatikan akhirat? Jawaban Al-Quran juga yang ketiga, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Kebanyakan orang terlalu fokus ngurusi dunia. Wahum 'anil akhirati hum ghafilun. Sedangkan untuk soal akhirat mereka lalai. Perhatikan lalai saudara, Allah tidak bilang lupa, tapi lalai. Lalai itu berarti apa? Setiap orang sadar hidup itu nggak hanya di sini. Tapi nggak perhatian sama sekali. Maka Allah pesan sebagai penutup khutbah kita di surah 28:77 apa? Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah dengan apa yang telah Allah karuniakan kepadamu itu kebahagiaan akhirat. Kita diberi umur, kita diberi rezeki, kita diberi nikmat apapun, gunakan itu semua untuk kebahagiaan hidup akhirat. Tapi jangan lupakan bagian kamu di dunia. Maka betapa dunia ini gak terlalu penting saudara. Allah hanya pesan jangan lupa kamu masih di dunia, ikuti aturan main dunia. Kalau sakit berobat, itu aturan main dunia. Pengen panen, nanam. Pengen hasil, usaha. Pengen pinter, belajar. Itu aturan main dunia, ikuti juga. Maka kalau hari ini kita masih prokes gini, itu aturan main dunia Pak. Dan itu aturan main yang juga ditetapkan oleh Allah, maka ikuti. Jangan merasa bersalah dengan prokes ini, menentang agama, enggak. Karena itu juga aturan dari Allah. Maka yang harus kita segera hikmah dari memahami ayat tadi itu. Di Al-Quran apa? Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Bersegera kamu menuju ampunan Tuhan. Fafirru ilallah. Larilah kamu untuk menuju Allah. Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kamu untuk berbuat kebaikan. Tidak ada ayat yang merintahkan bersegeralah kamu cari dunia. Gak usah pakai ayat, setiap orang sudah segera cari dunia itu. Maka Allah ingatkan itu salah. Yang harus kamu segerakan, yang harus kamu sungguh-sungguh adalah kebahagiaan kamu di akhir. Karena apa? Karena itu masa depan. Karena itu masa depan kita. Sedangkan dunia ini pada akhirnya akan kita tinggal. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bi fihimil ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahim.